Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabb. Bapak ibu jamaah Masjid Al-Mubarak yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kemudahan untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, masih membahas bab sholatil musafiri wal hadis-hadis yang berkaitan dengan sholatnya musafir dan sholatnya orang yang sakit, sampai pada hadis ke-430. Naqalal muallifu rahimallahu ta'ala wa an Imran bin Husainin radhiyallahu, dan dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kanat bi bawasir, dulu saya mempunyai penyakit bawasir, penyakit ambeien. Fasa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sholat. Faqala, dan beliau bersabda, sholli qa'iman, sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati faqa'idan, dan apabila kamu tidak mampu berdiri, maka sholatlah sambil duduk. Fa illam tastati fa'ala jambin, dan apabila kamu tidak mampu duduk, fa'ala jambin, maka sholat berbaring miring ke sebelah. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini sahabat Imran bin Husain itu menceritakan, dulu dia itu punya penyakit bawasir ambeien, dan ketika itu beliau bertanya kepada Nabi tentang bagaimana sholatnya. Nah, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bagaimana tata cara sholat bagi orang yang sedang sakit. Kata Nabi, sholli qaimah, sholatlah sambil berdiri. Itu jika mampu. Kalau sedang sakit dan dia mampu berdiri, ya berdiri. Karena al-qiyam itu bagian daripada rukun sholat. Al-qiyam, berdiri, itu bagian dari rukun-rukun sholat fardu. Tapi kalau sunnah, sholat sunnah itu tidak termasuk bagian daripada rukun kalau sholat sunnah. Artinya kalau sholat sunnah itu boleh sambil duduk meskipun mampu berdiri. Akan tetapi kalau sholat fardu, al-qiyam, berdiri, itu bagian daripada rukun-rukun sholat. Apabila dia masih mampu berdiri, kemudian dia itu duduk, maka sholatnya itu tidak. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholli qa'iman, sholatlah kamu dalam keadaan berdiri jika masih mampu berdiri. Fa illam tastati faqa'idan, apabila kamu itu tidak mampu untuk berdiri, atau jika kamu itu berdiri mengalami masyaqqah, kesusahan dalam berdiri, atau memang tidak mampu berdiri, maka sholatlah sambil duduk. Dan jika sholat sambil duduk itu tidak bisa, atau mengalami masyaqqah, kesusahan yang sangat, maka fa'ala jambin, berbaring, artinya miring sebelah kanan. Nah, di dalam keterangan yang lainnya, kalau memang miring sebelah kanan, artinya kepalanya itu di sebelah
utara, kaki itu sebelah selatan, wajah itu menghadap ke kiblat, itu fala jambin. Nah, kalau memang tidak bisa, pak mustalqiyan, istilqa, artinya berbaring. Kaki itu mujur ke kiblat, artinya kepalanya itu sebelah timur, kakinya itu mujur ke kiblat, itu mustalqiyah. Nah, maka ketika duduk sholatnya itu berarti menggunakan isyarat, rukunya dengan sujudnya harus dibedakan, sujud lebih rendah daripada ruku. Nah, kemudian ketika dalam keadaan miring sebelah kanan, maka pakainya apa? Isyarat. Gerakan apa? Bisa gerakan kepala atau gerakan mata. Nah, kalau memang berbaring sama. Nah, ini adalah terakhir, keadaan terakhir. Nah, kalau memang tidak bisa sama sekali, berisyarat tidak bisa. Nah, apalagi misalnya dalam keadaan dia itu tidak bisa mengenal waktu sholat, ya sudah, baginya itu gugur di dalam melaksanakan sholat. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengulang hadis ini di dalam kitab atau di dalam bab sholat musafir dan orang yang sakit. Ini ingin menjelaskan tentang masalah bolehkah orang yang sakit itu menjamak sholat. Jadi kemarin sudah diterangkan tentang qasar, diterangkan tentang jamak yang sebabnya adalah safar. Nah, maka di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan hadis ini, beliau mengisyaratkan ada permasalahan di dalam fikih, yaitu permasalahan bolehkah seseorang yang sakit itu menjamak sholat. Karena musafir itu mendapati kesusahan di dalam safar ketika sholat sesuai dengan waktunya. Nah, ketika sholat sesuai dengan waktunya, sebagian orang yang safar itu sulit. Nah, orang yang safar juga mengalami kesulitan. Nah, sekarang orang yang sakit juga ada masyakoh, kesulitan. Nah, jadi ini pembahasannya adalah bagaimana ketika orang yang sedang sakit itu menjamak. Karena apa? Masyakoh, menjumpai masyakoh. Nah, maka di sini para ulama menyebutkan ada dua pendapat di dalam masalah ini. Yang pertama adalah pendapat dari Hanafiyah wa Syafi'iyah, dari madhab Hanafi dan madhab Syafi'i. Itu berpendapat adami jawazil jam'i bi udhil marad, artinya tidak boleh menjamak sholat karena uzur sakit. Nah, la takdiman wa la ta'khiran, baik itu jamak takdim atau jamak takhir. Ini menurut Hanafiyah dan Syafi'i. Kemudian yang kedua adalah Malikiyah wal Hanabiyah. Jadi madhab Maliki dan madhab Hambali. Wa katsirun minasyafi'iyah, dan kebanyakan kebanyakan ulama-ulama madhab Syafi'i berpendapat. Jadi Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian besar dari ulama-ulama Syafi'i itu berpendapat ya, boleh untuk menjamak sholat karena sebab sah. Nah, maka sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau menyampaikan wa hadzal wajhu qawiyyun jiddan wa yustadallu lahu bi hadisi Ibnu Abbas. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan bahwasanya pendapat bolehnya menjamak sholat karena udzur sakit ini adalah pendapat yang kuat dan didasarkan dengan hadis dari Ibnu Abbas. Nah, beliau menyampaikan jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i fil madinati fi ghairi khawfin
khaufin wala matorin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kata Ibnu Abbas, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak antara duhur dan asar, antara maghrib dan isya di Madinah. Berarti bukan dalam keadaan safar, ya, karena di Madinah, ya, bukan dalam keadaan safar. Nah, fi ghairi khaufin, bukan dalam keadaan perang, takut, wala matorin, dan bukan dalam keadaan mator hujan. Maka di sini diambil kesimpulan berarti Nabi itu dalam keadaan beliau sakit. Nah, jadi demikian. Ini istidlalnya demikian. Artinya pendapat yang kedua ini lebih kuat. Nah, karena didasari dengan hadis Ibnu Abbas, dan sebagian besar ulama Syafi'i itu berpendapat demikian. Dan ini sesuai dengan kaidah syariat. Kaidah syariat itu apa? Ya, ketika ada masyaqqah maka di situ ada kemudahan. Nah, maka wallahu a'lam bishawab, ketika seseorang dalam keadaan sakit boleh untuk menjamak sholat. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, hadis ke-436. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, adan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maridun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguk seseorang yang sakit. Fara'ahu yusalli ala wisadatin. Kemudian Nabi melihat orang yang sakit tersebut dalam keadaan sholat. Ala wisadatin, sujud di atas bantal. Jadi sujud di atas bantal. Faroma biha, kemudian Nabi melempar bantal tersebut. Wa qala sholli alal ardi in istata'ta. Kemudian Nabi mengatakan, sholatlah alal ardi, di atas bumi. In istata'ta, jika kamu sanggup. Wa illa, jika kamu tidak sanggup sujud di atas bumi atau tanah, fa'aumi, maka berisyaratlah, imaan dengan isyarat. Waj'al, dan jadikan sujudaka, sujudmu, akhfadho, lebih rendah, min ruku'ika, dari ruku'mu. Rawahul Baihaqi, hadis diriwayatkan Baihaqi. Wa sahaha Abu Hatimin waqfahu, dan Abu Hatim mensahihkan hadis ini adalah mauquf. Mauquf itu artinya perkataan sahabat. Nah, ala kulli hal Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, hadis ini meskipun Abu Hatim mengatakan mauquf, artinya riwayat dari sahabat, tetapi hadis ini bisa dipakai. Nah, hadis ini menunjukkan Nabi itu menjenguk orang yang sakit. Ketika menjenguk orang yang sakit, beliau melihat orang yang sakit tersebut itu sholat dalam keadaan dia itu duduk, ya. Kemudian dia itu ingin sujud, tapi dia itu tidak bisa sujud, nempel ke tanah itu tidak bisa. Akhirnya apa? Dia ambil bantal, ditumpuk bantal, kemudian sujud. Nah, jadi dia ambil bantal untuk sujud di atas bantal. Nah, kemudian Nabi itu mengambil bantal itu. Nah, kemudian Nabi ngomong, sholat di atas tanah, sujud di atas tanah. Kalau bisa, kalau tidak bisa berisyarat saja, ya. Dan jadikan sujud itu lebih rendah dari rukuk. Nah, jadi di dalam hadis ini, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini menunjukkan disyariatkannya untuk menjenguk orang yang sedang sakit. Jadi ini ada anjuran untuk menjenguk orang yang sedang sakit. Nah, kemudian yang kedua, ketika seseorang menjenguk orang yang sedang sakit, kemudian melihat sesuatu yang harus dibenarkan, maka selayaknya untuk membenarkan, untuk menasihat, ya, tentunya dengan cara yang baik. Nah, kalau Nabi ini kan lebih paham, ya, beliau itu ambil bantal kemudian memberikan nasihat.
Nah, kemudian yang ketiga, di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh bagi orang yang sakit itu sujud di atas bantal. Ya, artinya kalau sholatnya sambil duduk, ya, misalnya mohon maaf, duduknya itu di atas kasur misalnya. Kemudian kalau memang duduknya di atas kasur, ya, kalau memang sama sekali tidak bisa untuk duduk di lantai, maka ketika dia sholat sambil duduk, ketika ruku dan sujud itu cukup berisyarat. Artinya menundukkan badan untuk ruku dan menundukkan badan untuk sujud, dengan catatan sujud itu lebih rendah dari ruku. Nah, sujud itu lebih rendah dari ruku. Artinya cukup berisyarat, ya, tidak usah memaksakan kepalanya ini ditempelkan ke tanah atau ditumpuk bantal supaya bisa nempel, itu enggak. Nah, artinya baik itu duduknya itu di atas lantai, duduknya misalnya di atas kasur, maka ketika sholat sambil duduk cukup berisyarat, ya, dengan badan atau dengan kepala, dengan menundukkan kepala. Nah, ini hukum daripada hadis yang tadi. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, hadis ke-437. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, beliau salat mutarabbi'an, dalam keadaan duduk bersila. Rawahun Nasa'i, hadis riwayatkan Nasa'i, wa shahahahul Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Nah, hadis ini dari Aisyah. Aisyah ini melihat Nabi itu sholat sambil duduk, dan duduknya itu bersila. Nah, duduknya apa? Bersila. Duduknya panjenengan sedaya niku. Duduk bersila. Mutarobian itu bersila. Nah, di dalam hadis ini menunjukkan kaifiyatul julus, bagaimana tata caranya duduk, atau bagaimana tata caranya orang sholat sambil duduk. Nah, salah satu daripada yang disebutkan Aisyah, beliau itu ketika sholat, ya, dilihat oleh Aisyah sedang dalam keadaan duduk bersih. Nah, ini, dan di sini Aisyah radhiyallahu anha ini menerangkan mutarabbi'an, Nabi duduknya. Nah, meskipun keterangan daripada ulama dan juga disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala, beliau menyampaikan hadis ini adalah cara duduknya orang yang sakit ketika sholat dalam keadaan duduk. Nah, dan ini lebih afdal menurut beliau. Wa hadza huwal afdal, dan ini lebih afdal. Kalau orang sakit sholatnya itu bersila. Meskipun dalam keadaan duduk yang lainnya boleh, misalnya duduknya dengan iftirash, misalnya duduknya itu dengan tawarruk, atau misalnya duduknya itu dengan menggunakan kursi, itu tidak mengapa. Nah, tapi menurut Syekh Shalih bin Fauzan itu mengatakan yang lebih afdal yang mutarabbi'an, ya, sholat dengan bersih. Tapi kayaknya tidak umum itu. Ya, artinya kalau duduk ya paling isyaratnya kepala, ya, sujudnya lebih rendah. Nah, itu. Ya, kalau sekarang sudah ada kursi, ya, sudah mudah sekarang itu ada kursi itu. Nah, kalau sholat sunnah dengan menggunakan kursi duduk boleh apa enggak? Ya, boleh-boleh saja. Namanya qiyam itu di dalam sholat sunnah itu bukan merupakan rukun.
Nah, babu sholatil Jumu'ah, kita masuk bab sholat Jumu'ah. Sebelum masuk kepada sholat Jumu'ah, ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum masuk pembahasan hadis-hadis yang berkaitan sholat Jumu'ah. Ya, kalau orang sakit, bagaimana tata cara wudhunya? Yang pertama, kalau memang dia itu sakitnya boleh kena air, akan tetapi dia itu tidak sanggup untuk apa namanya wudhu karena mungkin tidak bisa bergerak itu, maka dia itu diwudukan oleh orang, diwudukan oleh orang. Kalau memang dia sakit, yang mana dia itu kalau menggunakan air ya sakitnya tambah parah, maka dia itu bertayamum. Kalau sakitnya masih bisa menggunakan air misalnya, ya kemudian dia tidak bisa mengambil air sendiri, maka dibutuhkan. Nah demikian. Ya. Kenapa? Caranya ya seperti cara orang ini aja. Ketika kumur-kumur, ya dimasukkan air lewat gelas tidak apa-apa. Nah, kemudian nanti di apa namanya basuh, kemudian dibasuh apa namanya tangan ya seperti orang wudhu biasa, kemudian kaki itu juga dibasuh. Caranya gini, air masukkan sini nih, diairkan, di air itu ditaruh sini mengalirkan, nah, nanti itu itu diwudhukan, nah gitu. Nah itu kalau dalam keadaan sakit itu namanya diwudhukan, ya dibantu, ya dibantu untuk berwudhu. Allah a'lam bishawab. Enggak, itu namanya mengusap. Namanya membasuh itu ada air yang mengalir. Itu sailul ma, itu sailul ma itu artinya kalau memang misalnya ada handuk itu diperes dulu biar ada air. Ya, handuk diperes dulu biar ada air yang mengalir, baru nanti dilatakan. Ya itu. Antara mana yang mengusap, mana yang membasuh itu harus dibedakan. Karena namanya membasuh itu harus ada air yang mengalir. Jadi kalau tangannya ada air yang mengalir. Kalau mengusap itu membasahi. Itu namanya mengusap. Ya bisa. Artinya ini kan taruh kan yang mengalir nanti diratakan. Nah gitu. Nah itu caranya demikian. Enggak, ya. Ya, karena ada air yang mengalir di sini. Kalau memang pakai semprotan, disemprot berapa kali itu 2-3 ada air mengalir diratakan. Iya, itu. Tadi kan kalau yang kosan itu kan kalau yang safar kan boleh dijamak kan. Iya. Kalau yang ada unsur atau yang lainnya itu berarti ada jamak saja tanpa jamak saja tanpa kosor. Karena di situ ada syaratnya sih. Allah berfirman wa idza darabtum fil ardh. Darabtum ay safartum. Jadi kosor itu ya untuk yang safar, ya rusak. Tapi bagi orang yang marid, orang yang sakit itu rukshonya hanya jamak saja tanpa kosor demikian. Karena itu kekhususan bagi orang yang safar. Wa idza darabtum fil ardi itu ay safartum, artinya melakukan safar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Iya, iya. Ya dia itu kalau nanti ini turun, kalau bisa turun, kalau bisa nusul turun, nanti menyempurnakan salat di situ. Nah, kalau memang tidak bisa, ya nanti dijamak ketika bisa turun itu. Nah itu. Nah, demikian. Ya, dilakukan dengan ya itu. Nabi itu kalau mau menjamak demikian. Nabi itu berkendara, kemudian Nabi itu turun, kemudian sholat fardu. Nah, demikian itu. Kalau tidak memungkinkan dijamak, nah, kalau enggak ya nanti dikodok. Nah, demikian itu. Ya Allah a'lam bishawab. Nah itu tadi yang terkait safar itu kan boleh juga tanpa menjamak ya. Karena kita tanpa ada kesusahan tapi hanya di waktu isya, di waktu duhur hanya mengkosong duhur saja atau menjamak gimana? Boleh. Roksoh itu kan boleh diambil boleh tidak. Itu kalau safar itu kan termasuk ilahnya boleh mengkosor.
Dan rukhsah itu boleh diambil, boleh hendak, tapi lebih baik diambil. Misalnya kalau saya itu ambilnya kosornya kalau maghrib sama isya ya tidak masalah. Nah, gitu. Nah, jadi demikian, tapi yang lebih afdol ya dikosor gitu. Tapi kalau mengikuti orang yang mukim ya berarti harus sempurna. Nah, gitu. Makanya ada catatan ini, ada catatan. Saya Shalih bin Fauzan itu pernah memberikan catatan. Dan ada orang yang musafir, kemudian dia itu singgah di suatu tempat beberapa hari, 2 hari atau 3 hari. Justru dia itu sholat sendirian dengan dikosor. Nah, kemudian meninggalkan jamaah sholat bersama orang yang mukim. Kata beliau, lebih baik berjamaah dengan sempurna daripada dia itu mengkosor sendirian. Nah, demikian kata beliau. Nah, jadi kalau misalnya kita ini lagi safar gitu kan, oh, saya safar ini nanti aja sholatnya itu sambil dikosor. Nah, padahal di situ ada kesempatan untuk sholat jamaah bersama orang-orang yang mukim. Maka kata beliau lebih baik sholat berjamaah bersama orang yang mukim, lebih afdal daripada dia itu meninggalkan jamaah kemudian dia mengkosor sholat sendirian. Nah, demikian. Nah, itu hukum masanya boleh itu kan biasanya saya musafir ini kan sholatnya nanti aja kalian dikosor gitu, malah meninggalkan jamaah gitu. Jadi demikian, jadi catatan beliau itu demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Silahkan ada yang ditanyakan lagi. Kalau sholat di atas kendaraan, kenapa? Sholat di atas kendaraan ya kemudian berangkat dari maghrib makan subuh juga, berarti jam 1 malam subuh juga nggak bisa sampai jam 8. Ya, jadi kalau sudah dibahas kemarin tentang bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat di atas kendaraan. Kemudian disebutkan oleh para ulama itu beliau melakukan sholat di atas kendaraan itu sholatnya adalah sholat sunnah. Nah, ketika beliau itu hendak sholat fardu, beliau itu berhenti singgah, kemudian beliau melakukan sholat. Nah, demikian sholatnya itu beliau tutup turun untuk melaksanakan. Nah, kalau konteks sekarang itu bagaimana? Safar misalnya saya itu safarnya itu setelah isya. Nah, kemudian sampai ke tempat tujuan diperkirakan itu adalah maghrib. Berarti saya meninggalkan sholat sholat subuh, sholat duhur, dan sholat Nah, kalau memang misalnya itu kendaraannya itu bisa berhenti, ya maka manfaatkanlah sholat itu ketika berhenti. Nah, kalau memang sama sekali tidak bisa berhenti itu bagaimana? Nah, itu. Maka di dalam mazhab Imam Syafi'i itu adalah sholat sebisanya, lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Jadi sholat subuh, ya sudah sholat sambil dalam keadaan dalam keadaan duduk. Ya, kemudian sholat duhur tidak bisa berdiri sambil duduk. Nah, kemudian sholat asar tidak bisa berdiri, kan sholat fardu rukun tidak bisa duduk. Nah, jadi sholat sebisanya dalam keadaan demikian. Cuman nanti ketika sudah tidak dalam keadaan perjalanan itu semua harus dikoto. Ya, subuhnya dikoto pada waktu subuh. Ya, duhur nanti dikoto pada waktu duhur. Yang berikutnya asar dikoto pada waktu asar. Itu demikian. Ya, kenapa? Karena kurang rukun adalah qiyam. Nah, demikian. Nah, jadi ini keterangannya demikian. Nah, itu. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan. Babu sholatil jumu'ah. Nyebutnya jumu'ah ya. Kalau kita kan Jumat. Jadi sholat apa? Sholat Jumat. Nah, sebetulnya adalah sholatul jumu'ah ya. Jadi wazannya fu'alatun jumu'atun. Nah, itu kalau di dalam bahasa Arabnya jumu'atun fu'alatun. Nah, fahiya sababun istima'in nas. Dikatakan jumu'ah itu karena sebab kumpulnya manusia, kumpulnya manusia untuk melaksanakan
Dan ini termasuk syariat yang disyariatkan oleh Allah. Nah, hafal semuanya dalilnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-sholati, apabila diserukan untuk melakukan sholat. Artinya azan, ya. Apabila dikumandangkan azan miyaumil jumu'ati, pada hari Jumu'ah, fas'au ila dzikrillahi, maka bersegeralah menuju zikir kepada Allah, menuju sholat. Wadzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum, yang demikian, khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian itu mengetahui. Nah, qala al-Iraqi, berkata al-Iraqi, ini ulama dalam mazhab Imam Hambali, Imam Ahmad. Madzahibul a'immati muttafiqatun ala annaha fardhu ain. Jadi sholat Jumat itu adalah fardhu ain bagi laki-laki yang muslim, yang balik, yang berakal, yang merdeka, yang mukim, ya, yang mukim. Nah, itu wajib, namanya fardhu ain bagi laki-laki yang muslim, yang balik, yang berakal, yang merdeka, kemudian yang mukim. Nah, itu. Nah, sebagian menyebutkan bagi yang tidak sakit. Nah, itu. Ini hukumnya fardhu ain. Kalau bagi perempuan itu tidak. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah ijtima'u kalimatil muslimina wa wahdatu shofihim. Jadi ini menunjukkan apa? Bersatunya kaum muslimin. Ya, jadi ini kayaknya menjadi kuat itu loh. Apalagi nanti kalau di dalam kitab fikih itu satu desa itu satu masjid. Kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan satu RW satu masjid. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.